kesombongan itu bisa dilihat dari dua perkara. Yang pertama qatrul haq, yang kedua wafadun nas. Coba dalam satu dari hati kita ada nggak dua perkara itu? Menolak kebenaran, sombong itu Pak, dan meremehkan orang lain. Dua saja definisi namanya. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang meremehkan kebenaran? Coba cek. Bukan orang lain yang kita cek, tapi diri kita cek. Ketika ada nasihat yang sama, yang keluar dari lisan dua orang yang berbeda, yang satu pimpinan kita, yang satu bawahan kita, tapi ucapannya sama Pak. Apakah kita sama-sama mendengarkan atau kita hanya mendengarkan dari satu orang saja? Ini contoh, kan ini kebenaran. Istri uangnya sering kehabisan karena suaminya perokok berat. Untuk susu satu hari itu 20.000, untuk rokok satu hari 80.000. Bungkus sih lorong bungkus. Udah gak dulu kopi itu. Nah, supaya istri kan ngomel, Pak aja udah baik sih. Engkau lo sakit, sakit apa kita umur 60 tahun masih sehat baik. Ya sudah, beli sakit wis, iki kanker, kantong kering maksudnya. Sampai kalau misalnya rokok saja kita nggak bisa makan, nggak bisa anu susu. Tolong sih Pak hargai anak dan istri. Harus gampang rezeki sing baik. Diomongin istri jawab baik Pak. Dibilangin sama istri jawab terus gampang. Istri di mana-mana bahkan ngayati, ngerti ngayati? Ngayati itu ngasih ayat, nyeramahin. Ayatin nih wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu rezeki mau ditentuin sama Allah. Bahkan Kanjeng Nabi yang mengatakan inna rizqa la yatlubu 'abda kama yatlubu ajaluhu. Ajal sama rezeki itu kedatengin orang. Wis bapak rokok 3 bungkus atau anak bae rezeki sih durung mati. Ngomongnya mau nak kiye kan Pak? Jawab bae ngomong. Akhirnya sang istri itu curhat kepada sang pimpinan atasannya suami. Wah udah dibilangin Pak. Nah, baru sekarang atasan dan pimpinannya yang ngomong. Hai Agus, duduk. Iya Pak. Kamu jangan kebanyakan rokok sih nggak baik. Oh iya Pak, siapa? Ngertos awal. Instruksinya sama, perintahnya sama, larangannya sama, tapi karena berbeda orang yang berbicara, sikapnya pun berbeda. Maka ini menandakan di dalam hatinya ada kesombongan. Ngertos ya? Di dalam hatinya ada kesombongan. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Nah, kesombongan itu biasanya dia enggan menerima masukan sharing dari orang-orang yang berada di bawahnya, Pak. Anaknya, istrinya, bawahannya, rakyat jelata, orang miskin yang penghasilannya sehari 20.000. Ngomong mereka kaya gimana pun gak bakal didengar. Makanya rapat di mana-mana orang miskin kadang-kadang bingung karena dia ngomong kayak apa, pinter kayak apapun nggak mau pakai. Ukuran pinter atau tidak itu duit menang. Pak gini Pak, maksudnya Pak, orang miskin pinter kan ada banyak orang miskin intelektual pinter, kalau bicara sama berbusa-busa tuh Pak, tangan saya munjuk-munjuk kalau bicara. Tapi kita tuh kadang-kadang sukanya lihatnya karakter atau icon. Apa sih ngomong orang dia gitu. Menurut kita bukti itu adalah Alpan atau Pajero. Nih, di dalam diri kita. Yang namanya bukti itu adalah Alpan atau Pajero. Ira nembek gue Carry pun odong-odong saja kayak ngomong. Rapat Pak.
Dia di madrasah, usulannya bagus, gagasannya bagus. Begini Pak, kita atur begini. Tapi yang bicara adalah orang yang bukan siapa-siapa. Yang sehari kadang dapat uang, yang sehari kadang dapat tidak. Rata-rata, kalau penduduknya adalah al-mutakabbirin, orang-orang sombong gak bakal terima tuh. Maka kita lihat penduduknya. Kalau penduduknya rata-rata al-mutakabbirin, orang gak pernah terima. Beda dengan al-mutawadhi'in, kebalikannya begitu. Usulan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima. Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu 5.300. Itu diterima menjadi perawi hadis. Tidak punya SK, tidak punya sertifikat, Pak Abu Hurairah nggak punya niat. Abu Hurairah itu Ahlus Suffah, santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlus Suffah itu, ini masjid. Ini di pelataran belakang masjid dia ada obong-obongan tuh. Nah Abu Hurairah bersama 70 orang tinggalnya di situ. Kadang-kadang Abu Hurairah itu nggak makan. Abu Hurairah pernah basa-basi di depan Abu Bakar, gayanya nakon agama, tetapi ternyata pengen dipaimangan Abu Hurairah. Di zaman Nabi, orang kaya, orang miskin nggak bakal jadi patokan, Mbak. Miskin pinter, kenggu. Kaya nggak pinter, nggak kenggu. Di kita nggak. Kita ini selalu melihat seseorang dari kendaraan, dari rumah, dari titel, dari jabatan. Anggap saja kosongnya otaknya, itu dikagok pisan, Mbak. Ngomong apa baik kan? Ya, taslim. Ngomongnya salah pun dianggap. Bahkan bahasa kan, nasihat yang keluar dari orang miskin itu tidak akan dihiraukan, serta kentut dari orang kaya itu, nah bahasa kan konon. Jare elo ngono berarti. Wong sugih sih kenen Pak, aja mana ngomong. Misalnya ngentut kita mau pada gemulu Pak. Dimaklumi. Oh leres. Mboten napa-napa maklum. Punten ya, misalnya punten ya ngentut lagi rapat Pak. Wong paling sugih sedesa. Nggih mboten napa-napa. Punten ya, di bapak kan, di bapak. Coba misal bapak si mengkonon lagi rapat tidak tahan. Buang suara dipedeliki Pak, bocah disopan lah kesopan santunnya. Itulah karakter kita, tidak pernah fair ketika menyikapi orang lain. Ketidakfairan kita ini disebabkan karena al-kibru yang ada dalam mutakabbir, kesombongan. Dan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun secuil. Maka wajib bagi kita untuk mencari ilmu lebih dalam dan lebih banyak lagi untuk menghilangkan sifat-sifat yang memang kurang baik yang ada pada diri kita. Karena ternyata kitanya sendiri kadang-kadang bukan orang lain, kitanya sendiri kadang-kadang. Kalau lihat apa-apa tuh deleng-delengan dikit, siapa kan ngomong gitu tuh. Makanya pembicara-pembicara sekarang rata-rata harus orang kaya Pak. Ya, salah satu syurut dakwah menurut Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, syarat-syaratnya dakwah di depan khalayak umum itu adalah kaya. Saya pernah dengar ceramah, enak ceramahnya Pak. Di mana? Di dalam mobil bis. Ceramahnya enak. Kami pernah keluar pondok tahun 2008, awal 2009. Kami disuruh dagang sama orang tua Bandung, bawa kain, naik mobil kan. Terus sampai Sumedang tuh tiba-tiba ada orang pakai peci, biasa minta sumbangan, tapi sebelum minta sumbangan tuh biasa ceramah. Saya perhatiin dengan baik, enak juga ya ceramahnya, nyentuh hati juga gitu. Cuma satu biskula kasih rokok lang satu pun Pak.
pada fokus masing-masing. Karena nggak pakai AC di rumah, pada ngudut, pada ayam jago, pada macam-macam. Berbeda dengan seseorang yang ketika berbicara itu dia dengan harta. Orang ngomong dengan harta, Pak Ustadz atau kiai atau imam masjid, imam musola, rumahnya lantai 3 misalnya, jabatan dan pangkat serta tanda tangannya itu dibutuhkan oleh banyak orang, itu nggak usah ngomong. Ini serius di zaman ini. Cukup kau diam, tersenyum, wong gemeter kabeh. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kana akhir zaman, kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahim wad-dananir." Di akhir zaman nanti kiwamu, kekuatan dinin nas, agamanya manusia, wa dunyahum, dan dunianya itu ad-darahim wad-dananir, dirham dan dinar. Bukan tongkat lagi yang ajaib berubah menjadi ular, tapi dinar dan dinar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali." Kemuliaan dunia itu ada pada harta, dan kemuliaan akhirat itu ada pada amal yang banyak. Nah, untuk kita ini Pak, jangan pernah mandeng-mandeng orang hartanya. Itu untuk kita.